eh, sebelumnya kita sudah memiliki aplikasi penyimpanan arsip. Di dalamnya terdiri dari ada dua tabel, tabel utama ya, tabel surat masuk, kemudian ada tabel surat keluar. Setelah itu kita juga sudah berdasarkan tabel kita sudah membuat form surat masuk dan kemudian juga form surat keluar. Nah, kemudian pada pertemuan berikutnya kita sudah membuat sistem penyimpanan arsip berdasarkan wilayah, kemudian juga berdasarkan subjek melalui query dan diakhiri dengan pembuatan laporan ya atau report dari masing-masing query seperti itu ya. Nah, hari ini kita akan membuat startup ya. Kita ini adalah bagian akhir dari perkuliahan kita. Nah, mohon sebelum nanti kita buatkan startup, Anda save as dulu ya filenya. Silakan di save as dulu filenya, dibuat nama yang berbeda. Jadi ada dua versi nanti. Karena nanti setelah dibuatkan startup, itu sudah tidak bisa diedit lagi ya, file Microsoft Access Anda atau sistem arsip Anda. Sementara nanti kan Anda setelah perkuliahan ini pasti memerlukan desain dan lain-lain agar tampilannya menjadi lebih menarik sebelum nanti dikumpulkan menjadi tugas tengah semester. Oke, saya share screen. Baik, ini aplikasi miliknya Veriska ya. Sudah ada dua tabel, kemudian ada banyak query berdasarkan sistem penyimpanan, baik wilayah maupun nanti apa, nanti silakan yang belum lengkap dilengkapi ya teman-teman. Ada dua form, surat masuk dan surat keluar, kemudian ada report ya berdasarkan query yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, berikutnya kita nanti yang akan dimunculkan itu hanya eh, form ya, teman-teman kalau sudah dibuat startup itu nanti dan report ya. Jadi form ini dan report ini yang nanti kita buatkan tombol-tombol menunya ya. Nah, karena Microsoft Access itu ada keterbatasan ketika membuat switchboard manager, ada nanti namanya eh, di switchboard manager ya, teman-teman. Kita buatkan nanti ada di database tool. Kalau tidak muncul nanti kita munculkan di eh, lewat tool ya. Baik. Nah, dia terbatas membuat tombol itu hanya sampai di 8 menu. Sementara report ini banyak ya, teman-teman. Sehingga kita manipulasi nanti menggunakan form saja. Apa itu Switchboard Manager? Eh, Setelah ini nanti kita akan tahu fungsinya seperti apa. Nah, sebelum membuat Switchboard Manager, kita siapkan dulu, kumpulkan, kelompokkan report-report ini agar mudah nanti dibuka. Karena nanti setelah dibuat startup eh, aplikasinya, ini tidak muncul lagi seperti ini ya, teman-teman. Dan kita nggak bisa edit. Baik, buka form design ya. Jadi create, kemudian pilih create, kemudian pilih from design. Seperti ini. Oke. Kemudian di desain ini kan ada seperti yang pernah kemarin kita buat ketika membuat form surat masuk dan surat keluar. Kita buatkan labelnya dulu. Ini surat masuk.
Oke. Judulnya surat masuk berdasarkan wilayah. Ini nanti kalau mau eh, saya desain sederhana saja dulu ya. Ada di format. Oke, saya kembalikan ke desain. Nah, ini adalah tombol-tombol untuk mengeksekusi eh, laporan surat ya. Jadi kita buat tombolnya, buttonnya ya. Ini kita klik di sini. Surat masuk. Oke. Jadi pilihnya adalah apa report ya, report operation. Karena kita ingin menampilkan report, open report, next, surat masuk ini ya, surat masuk Jakarta, next. Oke, ini teks ya. Saya pilih teks, ini Jakarta. Oke, next, boleh finish ya. Oke, ini nanti desainnya silakan disesuaikan saja ya teman-teman. Yang kedua, kita buat lagi tombolnya, report operation, open report ya. Ini berulang-ulang sampai semuanya masuk ya. Surat masuk. Oh, ini masih konfirmasi surat masuk Malang. Konfirmasi ini berdasarkan subjek berarti ya. Surat masuk Malang. Next. Ini Malang. Next. Finish. Emang Malang Malanaga. Oh iya iya salah ya. Ini apa bisa diedit? Malang. Berikutnya report operation. Silakan teman-teman sambil dieksekusi. Ini berulang prosesnya. Surat masuk Malang, masuk Surabaya. Next. Finish. Report operation, open report, next. Surabaya, masuk Yogyakarta. Oke, ini mangga nanti kalau mau di tata letak dan seterusnya nanti silahkan disesuaikan saja ya. Kalau nanti mau diurutkan berdasarkan update juga silahkan. Kalau nanti suratnya banyak, saya tadi berpikir ini akan banyak ya suratnya, akan bertambah terus nanti. Oke, ini saya simpan dulu. Surat masuk, surat masuk wilayah. Oke. Nah, berikutnya dari report kita buatkan surat keluarnya ya. Create, ini form. Oh maaf ini
Ini kita eksekusi ya. Kalau mau dicek dulu boleh view-nya ini dicek aja, nanti dia akan masuk ke sini ya. Malang, Yogyakarta, Surabaya. Oke, ini udah jadi ya teman-teman. Tinggal dieksekusi saja kalau kita view. Ya berikutnya create. Kita gunakan apa ini? Blank prompt ya. Atau prompt design sama aja. Yang kedua tadi kita buatkan ini adalah surat masuk surat keluar ya. Surat keluar berdasarkan wilayah. Prosesnya sama teman-teman. Ini terus saja nanti dibuatkan. Itu Expo juga aku cuma bisa join doang, nggak bisa komen. Mantap, ibu udah mulai gerak. Desain. Nah ini masukkan semua form surat keluar yang dari wilayah ya. Report operation, open report, surat. Ini udah ada di atas ini buat keluar Jakarta. Next. Jakarta, selesai finish lah. Mini, kemarin udah kesana juga udah. Dia Malah pikir sebenarnya mungkin terjadi jawaban juga. Kan kita udah dua kali dia di X. report operation, open report, surat keluar. Ada dua. Jadi kemarin Mbak Dita tuh kayak aku. Langsung kita FPB kan, ini yang pertama Mbak, jadi langsung mau turun ke persoalan. Tampilannya saya sih Kita cek lagi apakah masih ada surat keluar wilayah. Report operation, open report, surat keluar Jakarta, Yogyakarta, Olahraga. Baik, ini saya simpan. Surat keluar wilayah. Oke. Berikutnya subjek ya. Ini kita coba eksekusi dulu. Jakarta, report surat keluar Jakarta. Ini masih kepotong ya teksnya. Tanggal-tanggal ini berarti artinya ini kurang digeser nih. Kemudian Yogyakarta. Oke. iya kan Pak Ika aja dia tuh yang megang dia siapa, jadi pembagiannya aja. Sudah ada dua form lagi, surat masuk wilayah, surat keluar wilayah. Berikutnya kita buat lagi yang berdasarkan subjek ya. Masuk ada dua lagi berarti. Kita gunakan form desain. Labelnya surat berdasarkan subjek. Aku tahu saya enggak sih gitu kan bisa keluar aja gitu. Saya enggak di juga sama mereka ada bisa di bagian apa gimana. Itu sebenarnya Kita pilih desain. Ini ada yang pilih pattern. Sama masih prosesnya seperti tadi berulang-ulang. Ini betul. report operation, open report, surat masuk ya, surat masuk, konfirmasi,
Udah kasih sih ada. Nextnya ini konfirmasi. Oh, terus saya. Ini sama Rusia. Ini oke. Berikutnya report operation, open report, next. Surat masuk itu ada konfirmasi, surat masuk penawaran, teksnya ganti penawaran. Iya, itu aja. Kemarin. Kemarin. Nggak salah. Nggak salah amat, tapi. Masuk kan? Iya. Berarti betul ya, Bu? Report operation, open report, Tadi biasanya cuma ada penawaran, masuk ke pengiriman, ada satu orang tua bapak. Oh iya, saya Mbak, Bella kirim biasanya diri silahkan sendiri atau Oh iya, ya, ibu nggak puasa ini bu di barang aja nanti saya akan bikin satu ini ya. report operation, open report, Print out atau apa bu? pengiriman permintaannya. Soalnya jadi kan terus yang MK ya itu sampai apa itu minta tanda tangan dulu aja tuh kalian itu kan udah nanti udah cenderung minta sekalian Masuk penawaran udah ya tadi. pesasan itu pikir ada 8 ya ini Permintaan sana, nanti ada lagi tagihan undangan. Oke. Ibu juga kasih pas yang itu dong yang panjang bu yang mana yang kayak gini aja oh terus gede mbak mau kesini mana kali nanti udah di klik ya banyak banget kan cuma di atas pas ganti Tagihan langsung aja kalau legal berarti langsung ke iya pak mereka ya Ya, ambil ya. ya mak open report, lahir undangannya. Ada. Ada. Ya, ada. oh ya mana atas kalian oh Ini saya simpan nama file, nama akunnya, surat masuk subjek ya. Nah, terakhir kita buat menggunakan form untuk mengelompokkan surat keluar berdasarkan subjek ya. Create, kemudian pilih form design, labelnya, surat keluar berdasarkan subjek. Judul silakan nanti kalau Anda mau ganti yang lebih apa ya bagus untuk sebuah sistem ya silakan saja. Yang penting di sana menunjukkan
mengelompokkan berdasarkan kriteria tertentu gitu ya, sehingga ketika dibuka. Buat keluar berdasarkan subjek, di desain ini ada tombol, sama teman-teman mahasiswa ini ya, berulang-ulang saja ya. Report operation, open report, ini surat keluar, ada penagihan, Ya, itu bisa mau juga tuh misalnya otomatis otomatis dia langsung milih sendiri. Iya nih. Apa itu? Oh, mau yang ini apa yang mana? Ya, dari kali itu kalau pas mobilnya dia nanti atas. Kalau dia yang ampat dia bawa keduanya ke itu. Dia tuh membaca ukuran kertasnya. report operation, open report, penawaran, oke. Kemudian report operation, open report, penolakan, pesanan, Ributnya nggak ada. oke. Dia tajam, tetap mas. Oke, ini saya simpan formnya, surat keluar subjek ya. Nah, jadi kita sudah, ini kalau kita eksekusi, penagihan, oke, penawaran, oke, penolakan, oke, pesanan, oke. Background dan lain-lain silahkan nanti Anda bisa tambahkan gambar atau apa warna ya, bisa. Sehingga kita sudah punya tambahan ini, surat masuk wilayah, surat keluar wilayah, surat masuk berdasarkan subjek. Ini kita belum dieksekusi tadi. Konfirmasi, penawaran, pengiriman, permintaan, oke, pesanan, tagihan, undangan. Oke, kita ya surat masuk. Sepertinya sudah semua teman-teman. Oke, ini silahkan kalau sudah semua dimasukkan, mohon saya diberikan kabar apakah semua sudah menginput ke dalam tabel, ke dalam form ya. Kalau sudah, mohon berkabar di chat ya, sudah atau belum, biar saya nanti bisa lanjutkan ke pembuatan eh, file manager ya. Silahkan berkabar di forum chat. Yang sudah selesai boleh berkabar sudah, yang belum, belum ya.
Oke, masih dalam proses pengerjaan. Yang lain bagaimana? Belum. Oke, Aura, terima kasih. Sabil, terima kasih. Responnya belum Sifan. Oke, oke. Jadi saya berikan waktu eh, berapa ya? Saya coba 15 menit ya. Nanti di 10.45 kita komunikasi lagi. Sementara saya stop share dulu. Ini berulang-ulang, sepertinya udah paham ya. Saya tunggu prosesnya, karena setelah ini kita akan buatkan file manajernya. Sakit good ya, good. Ulangnya kalau nanti ada yang belum selesai ya. Membuka kembali video pembelajarannya. Refleksi untuk mengetahui pembelajaran sosial dan Baik, saya fokuskan untuk melihat form ya, teman-teman. pajak yang tidak bisa muncul, jadi mesti yang satu kemarin masih bisa. Tapi kalau untuk mahasiswanya ada, untuk dosen kan nggak bisa melakukan penilaian dengan itu masuk pun belum bisa, padahal ini juga kayak user yang sama. Padahal ini sudah Mau munculkan switchboard manager, nampaknya belum muncul ya di sini switchboard manajernya. Baik, saya ambil dulu ya, teman-teman. Nampaknya di Microsoft Access ini belum muncul switchboard manager. Oke, kita coba di jadi bisa nanti lewat di pojok kanan ini ada customize quick access toolbar. Kita pilih command saja dulu ya. Kemudian cari, dia ada di bagian switchboard S. tidak bisa input nilai, Bu. Tidak bisa input nilai. SW ya, SW. Masuk ke sistemnya. Nah, ini dia. Tidak ada. Yang kita butuhkan adalah switchboard manager. Ini saya add ya. Saya add. Oke. Kemudian pilih oke. Ini muncul di atas ya. Nanti kalau mau ditambahkan di tempat lain ya silakan, itu ada bisa di customize nanti ya. Bisa lewat file, ada option. Nah,
Ini ada, silakan nanti bisa lewat sini ya. Sama seperti tadi prosesnya. Oke. Pilih switchboard manager. Oke, karena kita belum punya, maka pilih tombol yes. Nah, teman-teman belum kebayang nanti tampilannya itu seperti apa hasilnya ya. Ini adalah kita membuat tombol-tombol menu. Nanti ketika dieksekusi hanya isinya menu-menu ya. Seperti itu. Eh, Nanti kita akan panggil eh, input surat, kemudian ada melihat surat ya. Seperti itu. Jadi di depan ini menu utama nanti namanya My Switchboard. Kita buat dulu dua menu utama ya. Ini setelah masuk ke Switchboard Manager, pilih New. Ini adalah input surat. Oke. Kemudian buat lagi laporan surat ya. Ada dua ya, ada dua yang utama. Kemudian kita buka di input surat dulu ya. Nah, double klik. Jadi double klik di input surat. Oke. Tambahkan new. Ini teksnya input surat masuk. Command-nya command-nya adalah open form ya. Open form in add. Karena ditambah ya. Open form in add. Nah, karena surat masuk, input surat masuk, maka form surat masuk ya. Form surat masuk. Oke. Yang kedua, kita tambahkan input surat keluar. Formnya form ini ya. Form surat keluar. New surat keluar. Command-nya open form in add karena nambah ya, maka kita form surat keluar. Oke. Nah, di layar ini nanti akan tampil di satu eh, layar ya. Layarnya kita tambahkan eh, ke menu utama. Go to switchboard. Switchboardnya pilih main switchboard ya. Oke. Nah, teman-teman ini sudah menu utama, kita close. Nah, sekarang laporan surat. Nah, ini kalau nanti mau eh, dibuat lagi berdasarkan wilayah, kemudian surat masuk keluar, surat masuk, laporan surat masuk, wilayah dan seterusnya mau dibuat dua tahap boleh atau mau digabungkan boleh. Ini kita coba gabungkan saja. Laporan surat, double klik. Nah, ini new. Surat masuk wilayah. Ini open form. Open form ya. Karena nggak ada
eh, apa edit ya. Ini ada formnya, form surat masuk wilayah. Oke. Surat keluar, surat masuk wilayah. Oke. Kemudian surat keluar wilayah. Form Kita kembali dengan irisnya. surat keluar wilayah. Tambah lagi surat masuk berdasarkan subjek. Open form in edit mode boleh, atau edit mode boleh ya. Surat masuk subjek. Oke. Kemudian yang terakhir surat keluar subjek. Tagnya bisa dirubah, nanti disesuaikan saja, mau ditambahkan surat masuk berdasarkan subjek dan seterusnya ya. Yang ini saya coba edit mode surat keluar subjek. Oke. Kemudian terakhir saya tambahkan ke menu utama. Go to switchboard, pilihnya main switchboard. Oke. Ngecek Mbak. Yang nggak ada apa Mbak? Ini saya close. Kemudian terakhir yang kita eksekusi yang main switchboard. Ini boleh diganti ya. Misalnya sistem arsip PT misalnya new go to switchboard, ini input surat ini nanti menunya dalam, kemudian new laporan surat, Pokoknya kayak banyak ya. laporan surat. Oke. Nah, terakhir ini keluar aplikasi. Command-nya exit application. Oke. Ini saya close. Ini udah selesai ya teman-teman. Ini saya close. Nah, ini ada switchboard samping kanan. Double klik, maka seperti ini tampilannya. Input surat masuk. Nah, input surat ya, surat masuk. Nah, ini ya, surat masuknya. Kemudian surat keluar. Kemudian ke menu utama, kembali lagi ke sistem PT Makmur. Laporan surat masuk wilayah Jakarta, nah, seperti ini. Kemudian surat keluar wilayah Jakarta, nah, ini sudah kebuka. Kemudian surat masuk berdasarkan subjek, konfirmasi. Kemudian ini saya tutup lagi. Surat keluar berdasarkan subjek. Nah, ini ada penawaran. Ini saya tutup lagi. Kemudian ke menu utama. Jadi menu utama ini keluar aplikasi. Ini saya simpan dulu ya. Ini keluar aplikasi. Keluar. Selesai gitu ya. Oke, ini sudah switchboard. Ini mungkin pasti banyak ada yang ketinggalan nih. Gimana? Nanti mau lihat rekaman videonya atau perlu saya ulangi, teman-teman? Kalau saya lanjutkan, nanti ini bisa
saya akhiri lebih awal gitu ya. Nanti Anda lihat rekaman videonya dan meneruskan penyelesaian tugasnya. Atau perlu diulangi pembuatan switchboard manajernya? Mohon diberikan respon. Dilanjutkan saja atau gimana? Minta video recordan aja, Pak. Oke, dilanjutkan saja ya berarti ya. Baik. Yang ketinggalan boleh mengamati saja dulu. Baik teman-teman, nanti sampai di sini saya simpan dulu. Oh, tadi sudah disimpan ya. Kemudian, nah ini bagian paling akhir karena setelah ini, nanti bisa diedit ya, bisa didesain view ini, tampilan belakang dikasih logo segala macam ini bisa, sangat bisa. Nah, setelah ini yang terakhir saya membuatkan startupnya. Setelah ini sudah tidak bisa diedit lagi. Selesailah aplikasi kita. Maka ini perlu saya save as dulu ya. Saya save as. Ini saya save as dulu ya. Ini saya harus dikeluar. Baik. Saya save as. Ini. Saya kasih jadi deh. Oke. Berikutnya saya akan masuk ke option. Kemudian pilih current database ya. Saya ulangi nanti prosesnya untuk membuat startupnya. Pilih menu file, ada option. Kemudian pilih current database. Aplikasinya ini sistem arsip PT Makmur tadi ya. Nah, kalau nanti punya icon ya silakan ditambahkan ya icon nanti eh, perlu buat dulu iconnya bisa dibuat secara online ya nanti. Display form. Nah, formnya adalah form switchboard sehingga nanti ketika pertama kali dieksekusi itu langsung masuk ke switchboard. Kemudian teman-teman ini harus dibuang semua nih ya. Status barnya perlu nggak? Kemudian pilih overlapping windows. Tidak perlu. Ini nah ini saya dibuang semua. Navigasi. Menu, nah ini perlu harus kita buang. Ini dibiarkan. Autocorrect boleh lah. Nah ini, ini nanti recordnya mau sampai berapa. Jadi banyaknya arsip yang bisa diinput itu berapa gitu ya. Ini ambil saja angka paling tinggi ini 9 kali 9 karakter gitu ya. Oke. Oke, saya coba eksekusi ya. Oke. Ini saya tutup dulu. Ini saya stop share. Aplikasi 2. Oke, saya Rizka startup jadi ya tadi. Ada di Nah ini teman-teman, kalau sudah dieksekusi, menu-menunya udah nggak bisa diedit lagi ya. Ini input surat, surat masuk, kemudian surat keluar, ke menu utama, laporan surat, surat masuk wilayah, ini Jakarta, dan seterusnya, surat keluar subjek, semua yang tadi kita input ini sudah masuk. Oke. Ke menu utama,
keluar aplikasi. Udah, seperti itu. Jadi ada hal yang nanti aplikasi arsip digital mana tadi ya, yang tadi jadi ini ya, double klik. Nah, demikian sudah selesai perkuliahan kita untuk permen yang pertama, pembuatan aplikasi dengan menggunakan Microsoft Access. Nah, ada teman-teman bisa mengembangkan lebih lanjut seperti misalnya menambahkan apa di depan itu hak akses. Nah, itu modulnya banyak ya. Karena di akses sendiri tidak ada, itu ada menambahkan script sedikit. Kalau mau ditambahkan silakan, itu bisa searching dan googling dan Anda bisa uji coba itu bisa. Seperti yang pernah saya demonstrasikan ketika sistem arsip yang saya buat itu di awal itu minta username dan password ya. Itu silakan ada script, tinggal menambahkan sedikit saja teksnya, nanti Anda tambahkan di aplikasi Anda ya, seperti itu. Tidak pun tidak apa-apa, tapi untuk bisa mengembangkan diri silakan bisa ditambahkan fitur-fitur lain yang sekiranya bisa meningkatkan dan menambah apa ya proyek kita sehingga tampilannya kemudian kegunaannya bisa lebih manfaat gitu ya, seperti itu. Baik, ini yang bisa saya sampaikan untuk pertengahan kuliah. Nah, tugasnya ini mohon diselesaikan sampai di akhir apa? Akhir semester ya. Ini sudah pertemuan berapa? 5 atau 6 hari ini deh. 6, Bapak. 6 ya. Baik. Kita biasanya di pertemuan ke-8 itu UTS ya. Nah, UTS-nya itu adalah Anda menyelesaikan apa Microsoft Access ini. Mohon dibuat dengan sebaik-baiknya. Kita nggak ada UTS teori ya, tapi proyek yang Anda kumpulkan gitu ya. Tambahkan fitur-fitur yang memang bisa Anda kembangkan lebih jauh. Pak, saya tidak mau menggunakan Microsoft aplikasi arsip. Saya mau buat yang lebih menarik. Saya banyak mendapatkan informasi misalnya dari YouTube, dari yang lain-lain gitu ya. Nah, itu boleh. Boleh ya, itu ada nilai plus nanti di sana gitu ya teman-teman. Ini hanya standar yang saya berikan, tetapi ketika Anda bisa mengembangkan lebih jauh, nah itu adalah sesuatu yang saya akan sangat apresiasi sekali gitu ya, seperti itu. Silakan kreativitasnya dikembangkan, desain segala macam, menu-menu dan lain-lain silakan ditambah. Ini yang bisa saya sampaikan teman-teman. Silakan nanti bisa diputar kembali apa videonya sehingga Anda bisa menyelesaikan tugas ya. Ini ada yang bertanya dari dia. Apakah di menu switchboard boleh berbeda? Sangat boleh ya, silakan. Sangat boleh gitu. Sangat boleh ya. Silakan tampilan segala macam desain buat yang semenarik mungkin gitu ya. Di samping memang fitur-fiturnya dilengkapi. Contoh surat masuk, surat keluar, reportnya itu masih sangat terbatas. Coba pikirkan ketika tadi sistem kita sudah dieksekusi, sudah tidak bisa ditambahkan lagi. Ke depan harus berpikir seorang programmer itu desain sebuah aplikasi. Bagaimana kalau nanti tiba-tiba ada surat subjek surat lain masuk gitu ya, sementara belum ada di aplikasi gitu ya. Nah, kan menambahkannya susah. Maka coba searching juga surat apa saja yang jenis surat apa saja atau subjek surat apa saja sih yang banyak umum digunakan kan gitu ya. Keterangan, tugas, segala macam kan gitu. Atau Pak, saya fokusnya mau basic ke surat dinas, silahkan. Semua surat dinas itu masukkan subjeknya kan gitu. Wilayah bisa diperluas gitu ya. Jangan hanya Jabodetabek, Pak. Saya punya rencana mau buka perusahaan saya ini hanya ada di sekitaran Pulau Jawa, tapi melengkapi semua kota-kota yang ada di Pulau Jawa. Mangga silahkan seperti itu. Atau Sumatera, Jawa, Bali kan seperti itu. Silahkan. Ya, ada waktu sampai nanti pertemuan ke-8 nanti saya buatkan di LMS kapan harus
eh, menyelesaikan tugas atau deadline-nya ya, seperti itu. Baik, ada yang mau ditanyakan, silakan. Pak, Iya, ada? maaf Pak mau bertanya, Mhm. kalau misalkan mau nambah wilayah gitu, perlu contoh suratnya lagi nggak Pak? Tidak harus ada contoh surat. Cuma kan kita harus berpikir ke depan itu, ini arsip akan berkembang. Misalnya kan gitu ya. Tadi ada subjek yang kita contohkan karena baru ada contoh suratnya. Tapi ke depan itu mungkin ada surat tentang pengembalian barang, misalnya kan gitu, retur dan seterusnya. Sementara ini belum ada contohnya. Tidak apa-apa, tidak perlu ada contoh gitu ya. Tetapi aplikasi yang sudah baik, yang bagus itu kan sudah bisa mengantisipasi kebutuhan masa depan kan seperti itu ya. Oke, ya silakan Alia. Terima kasih Pak. Mhm. Ya Pak, izin tanya. Mhm. Berarti tugas-tugas yang kemarin sudah dikumpulkan di LMS itu masih boleh diedit-edit ya Pak? Eh, boleh, boleh untuk melengkapi gitu ya. Terima kasih Pak. Ya, boleh. Oke, yang kemarin proses ya. Jadi proses tugas-tugas kemarin ya sudah, itu sudah masuk ke dalam penilaian. Nah, untuk menutupi kekurangan kemarin silakan penuhi, lengkapi di tugas akhir gitu ya, teman-teman. Oke, ada lagi dia. Jadi ke depan nanti saya di-add lagi ya di grup. Karena kemarin di PAI saya bermasalah sehingga semua grup saya itu keluar otomatis gitu ya. Itu bukan yang ngambek ya. Jadi nanti diskusinya lewat, kalau ada yang mau ditanyakan lewat grup saja ya. Hingga untuk sampai semester 8 pertemuan 8 kita tidak ada pertemuan lagi. Silakan untuk menyelesaikan proyek ya. Seperti itu. Baik, masih ada yang ditanyakan? Mudah-mudahan sudah clear semuanya. Oke, baik. Terima kasih. Mudah-mudahan eh, semua mahasiswa selalu diberikan kesehatan, keberkahan, sehingga bisa menyelesaikan semua tugas perkuliahan ini dengan sebaik-baiknya. Tetap semangat, teman-teman. Fokus untuk studinya. Mudah-mudahan juga nanti bisa selesai tepat waktu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih banyak Pak. Oke, Terima kasih baik. Pak. Terima kasih semua. Saya end meeting ya.